Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini 29 Agustus 2023, saya akan memulai pelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Oke, jadi buat Anda yang benar-benar pemula, semoga bisa jadi seperti saya minimal, atau mungkin lebih baik, itu yang seharusnya. Murid lebih baik dari gurunya. Oke, so ini untuk benar-benar pemula. So if you are an expert in English, so we can make another topic and we can discuss anything, and we will discuss and make a video. Okay. Buku yang saya pakai ini adalah buku Basic English Grammar, buku 1. Ini bagus banget, sambil-sambil nanti belajar-belajar yang lainnya. Oke, buku ini dikarang oleh ini Anne Seton dan Y.H. Mew. Oke, buku ini terdiri dari 14 bab, tapi sebenarnya nggak 14 bab juga, sebenarnya cuma 8 bab. Jadi sebenarnya yang 8 itu adalah noun, pronoun 2, 3 adjektif, 4 verb, 5 adverb, 6 preposition, 7 conjunction, dan 8 interjection. Yang 6 lagi, 2 di awal, 2 di tengah, dan 2 di akhir itu pelengkap aja. Nggak penting, bukan nggak penting, tapi pelengkap aja. Buku ini enak buat pemula, jadi semoga bisa ngerti ya. Oke, hari ini kita mulai dengan dua bab pertama, yaitu bab 1 dan bab 2 ya. Tentang buku ini banyak di Google ada, tinggal googling aja, tinggal di download. Oke. Bab 1 kita akan bahas what is grammar. Apa itu tata bahasa? Oke, bab 1 ya. Nah, bab 1 ini sebenarnya kayak nyanyian ya. What is grammar? Apa itu grammar? Here's an old children's rhyme about the 8 parts of speech of English grammar. Here's ini an old children's rhyme. Rhyme itu ritme, seperti sajak anak-anak lama. About tentang, the 8 parts, tentang 8 bagian of speech, 8 bagian dari perkataan of English grammar, dari tata bahasa Inggris. It gives you an idea of what grammar is about. Itu memberikan kamu sebuah ide apa sebenarnya grammar itu. Read and remember it. Baca dan hafalkan. Nah, jadi yang 8 grammar itu noun 1 ya, noun, 2 adjective, 3 preposition, 4 conjunction, 5 pronoun, 6 verb, 7 interjection. Ini 7 adverb, 8 interjection. Noun mungkin di Indonesia kita sebut sebagai kata benda, adjective itu kata sifat, preposition itu kata depan ya, conjunction itu kata sambung, pronoun itu kata ganti, verb itu kata kerja, adverb itu kata keterangan, interjection itu kata seru. Oke, ini cuma intermezzo aja. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. Every name is called. Setiap nama disebut sebagai noun, yaitu kata benda. Seperti as field, seperti lapangan, and fountain, air mancur, street, jalan, dan town, kota. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands.
sebagai pengganti noun, the pronoun stand, disebut kata ganti ya. Seperti as he, dia laki-laki, and she, dia perempuan, can clap their hands, bisa bertepuk tangan. Okay? The adjective describe a thing as magic wand or bridal ring. The adjective, kata sifat menjelaskan sesuatu, seperti magic wand, tongkat sihir, or bridal ring, ini cincin kawin buat perempuan. Most verb means action, something done, to read and write, to jump and run. Hampir semua verb, kata verb itu kata kerja, mean berarti action, tindakan, something done, sesuatu yang dilakukan. To read, membaca, and write, menulis, to jump, lompat, and run, berlari. Okay, how things are done, the adverb tell. Bagaimana sesuatu itu dikerjakan, the adverb tell. Jadi adverb itu kata keterangan tuh kasih tahu. As seperti quickly, slowly, badly, well. Quickly itu dengan cepat, slowly dengan lambat, badly dengan buruk, well dengan baik. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Nah, preposition kata depan itu memperlihatkan hubungan, seperti in, di jalan, at the station, di station, kata depannya. Conjunction, join in many ways, sentence, word, or phrase and phrase. Conjunction itu kata sambung, menyambungkan dalam banyak hal, kalimat, kata-kata, atau frase dengan frase. The interjection cries out, hit. Jadi kata seru, memperingati, hit itu peringatan. An exclamation point must follow me. Jadi suatu pengumuman untuk ikuti saya. Nah, oke, ini pembuka buku ini. Oke, cuman itu aja. Jadi kalau udah mampu menguasai 8 ini, jago deh bahasa Inggris. Noun, adjective, preposition, conjunction, pronoun, verb, adverb, and interjection. Oke. Sekarang bab 2. Bab 2 itu di sini membahas tentang the capital letter, huruf besar ya. The capital letter is also called a big letter or uppercase letter, or sometimes just a capital. The capital letter, huruf kapital, is also called, disebut juga, a big letter, huruf besar, or uppercase letter, atau uppercase letter, huruf uppercase. Atau sometimes just called, atau kadang-kadang ya huruf kapital aja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. When do you use a capital letter? Kapan Anda menggunakan huruf kapital? Nih ada 5 ya, petunjuknya di sini. Pertama, number 1. Use a capital letter for the first letter in a sentence. Use, gunakanlah a capital letter, sebuah huruf kapital, for the first letter, untuk huruf pertama, in a sentence, di dalam sebuah kalimat. Contohnya, the dog is barking. The, huruf T. The dog is barking. Anjing itu menggonggong. Is barking, sedang menggonggong. Come here, kesini. Come-nya huruf besar, C-nya huruf besar. Oke. Jadi awal kalimat. Number 2. Always use a capital letter for the word I. Selalu gunakan a capital letter, huruf kapital, for the word, untuk huruf I. Huruf I. I am 8 years old. Saya 8 years old. Berumur 8 tahun. Tom and I are good friends. Tom dan saya adalah good friends, teman baik. Jadi huruf I ini harus besar. Di depan kah, di tengah kah, di akhir, huruf besar ya. Nomor 3, use a capital letter for the names of people. Use, gunakan a capital letter, sebuah huruf kapital,
for the names untuk nama-nama orang. Contohnya di sini, Alice, A-nya huruf besar, Tom, T-nya huruf besar, James, J-nya huruf besar, Kim, K-nya huruf besar, Snow White, S-nya besar, W-nya besar, Snow White. Oke. Ini dua suku katanya. Snow White. Jadi dua-duanya harus besar. Number 4. Use a capital letter for the names of places. Use, gunakan a capital letter, sebuah huruf kapital, for the names, untuk nama-nama of places, tempat. Contohnya di sini, National Museum, N-nya besar, M-nya besar. Bronx Zoo, kebun binatang Bronx, B-nya besar, Z-nya besar. London, L-nya besar. Sacramento, S-nya besar. Ini nama tempat. Nomor 5. Use a capital letter for festivals, holidays, days of the week, months of the year. Use a capital letter. Use, gunakan a capital letter, huruf kapital, sebuah huruf kapital, for festival, untuk hari-hari besar ya. Holiday, hari libur. Days of the week, hari dari dalam seminggu. Months of the year, bulan dalam setahun. Contohnya nih, New Year's Day. New Year's Day, N-nya besar, I-nya besar, D-nya besar. Christmas, C-nya besar. Labor Day, L-nya besar, D-nya besar. Mother's Day, E-nya besar, D-nya besar. Sunday, oke, S-nya besar. Monday, M-nya besar. Friday, F-nya besar. January, J-nya besar. May, M-nya besar. July, J-nya besar. October, O-nya besar. Oke, nah ini adalah latihan ya, latihan. Jadi dibuat latihannya, kita akan bahas, kita akan cek di pertemuan berikutnya. Exercise 1, latihan pertama. Circle the letter that should be capitals. Lingkari huruf-huruf that should be, yang harusnya huruf besar, huruf kapital. Then write the correct letter in the space above them. Dan tulislah the correct letter, huruf yang benar, in the space, di tempat, di atas, above them, atasnya, di atasnya, atas mereka. Nomor 1. Peter and I are good friends. Mana di antara? Peter and I, Peter dan saya, are good friends, adalah good friends, teman baik. Nomor 2. We are going to Chicago during our summer vacation. We are going to, kita akan pergi ke Chicago during, selama our summer vacation, liburan musim panas kita. Oke. Nomor 3. There is an interesting football games on Sunday. There is an interesting, yang menarik, football game, permainan bola, on Sunday, hari Minggu. Nomor 4. Jason lives on Thompson Avenue. Jason lives, tinggal, on di Thompson Avenue, jalan raya Thompson. Jason tinggal di jalan raya Thompson. Nomor 5. January is the first month of the year. Januari is adalah the first month, bulan pertama of the year, dalam setahun. Nah, oke. Nanti 5 soal ini mana yang dia harus huruf besar, oke? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Latihan kedua, exercise 2 dari bab 1. Look at the sign on the left. Lihatlah at the sign, ke tanda-tanda on the left, yang sebelah kiri. Ini kiri ya, ini kanan, kiri, sebelah kiri. Can you find the mistake? Bisakah kamu menemukan kesalahan? Bisakah kamu find, menemukan the mistakes, kesalahan-kesalahan? Write the names correctly. Tulislah the names, nama-nama itu correctly, dengan betul. Oke. Hopkins Hotel, Hotel Hopkins. Orchard Street, Jalan Orchard. Botanic Gardens, Taman Botanik. Shea Stadium, Stadium Shea. Lincoln School, Sekolah Lincoln. Newton Road, Jalan Newton. National Library, Perpustakaan Nasional. Nah, oke. Coba Anda betuli, koreksi mana-mana di antara ini yang harus huruf besar. Oke, hari ini segitu dulu. Kita akan bahas next pertemuan berikutnya. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe, like, comment, and share. God bless us. Thank you.